Halo semuanya, kembali lagi sama aku, Alisa dari kelas 11 AKL 1. Di video kali ini, aku akan menjelaskan tentang fitur-fitur yang ada di Odoo. Kira-kira apa aja sih? Silahkan simak video berikut ini. Ini adalah fitur keren yang bisa bantu kamu mengelola bisnis dan operasional dengan lebih mudah dan efisien. Yang pertama, ada website. Membantu membuat dan mengelola situs web untuk representasi online bisnis lengkap dengan fitur desain dan optimasi SEO. Yang kedua, ada e-commerce. Mengelola toko online untuk penjualan produk atau layanan, termasuk inventaris, transaksi, dan pembayaran secara terintegrasi. Yang ketiga, ada e-learning. Platform untuk menyediakan kursus online, materi pelatihan, dan evaluasi secara virtual, memfasilitasi pembelajaran jarak jauh. Yang keempat, ada live chat, fitur obrolan langsung untuk interaksi real time antara pelanggan dan perusahaan. Yang kelima, ada CRM, Customer Relationship Management, mengelola interaksi pelanggan, memantau prospek penjualan, dan membantu membangun hubungan bisnis yang lebih baik. Yang keenam, ada Sales, aplikasi untuk mengelola proses penjualan dari prospek hingga konversi pelanggan, serta memantau kinerja tim penjualan. Yang ketujuh, ada Faktur, memudahkan pembuatan, pengiriman, dan pelacakan faktur, serta pembayaran dari pelanggan. Yang kedelapan, ada Sign, fitur untuk menandatangani dokumen secara elektronik, mempercepat proses persetujuan tanpa perlu dokumen fisik. Yang kesembilan, ada POS, Point of Sale, sistem kasir untuk transaksi di toko fisik, mencatat penjualan, dan melacak inventaris secara langsung. Yang ke-10 ada restoran, aplikasi khusus untuk mengelola operasional restoran, termasuk pemesanan, manajemen inventaris, dan transaksi pelanggan. Yang ke-11 ada langganan, mengelola layanan berbasis langganan, dan pembayaran berulang dengan sistem otomatis yang mudah digunakan. Ke-12 ada rental, mengelola penyewaan barang atau properti, melacak durasi sewa, dan memfasilitasi pembayaran. Ke-13 ada servis lapangan, manajemen layanan di lokasi seperti perbaikan atau instalasi dengan fitur pelacakan tugas dan status pekerjaan. Selanjutnya ada akuntansi, sistem pembukuan yang mencakup pemasukan, pengeluaran, rekonsiliasi bank, dan pelaporan keuangan. Ke-15 ada pengetahuan, basis data pengetahuan untuk menyimpan, mengelola, dan berbagi informasi penting dalam tim atau organisasi. Yang selanjutnya ada project, alat manajemen proyek untuk mengatur tugas, jadwal, kolaborasi tim, dan pelacakan kemajuan proyek. Yang ke-17 ada timesheet, merekam waktu kerja karyawan untuk perhitungan gaji, pelacakan proyek, dan analisis produktivitas. Selanjutnya ada meja bantuan atau help desk, mengelola tiket dukungan pelanggan atau pengguna internal dengan fitur pelacakan dan penyelesaian masalah. Selanjutnya ada inventaris, mengelola stok barang, melacak jumlah, dan memfasilitasi pemesanan ulang untuk memastikan inventaris selalu tersedia. Yang ke-20 ada purchase, mengelola pembelian barang dan jasa dari pemasok, termasuk pelacakan pesanan pembelian dan pemenuhan stok. Yang ke-20 ada dokumen, mengelola, menyimpan, dan berbagi dokumen secara terpusat dengan keamanan dan akses yang terkontrol. Selanjutnya ada manufaktur, mengelola proses produksi, bahan baku, dan kualitas produk untuk memastikan efisiensi operasional pabrik. Selanjutnya ada PLM, Product Lifecycle Management, mengelola siklus hidup produk mulai dari desain, manufaktur, hingga pemeliharaan. Selanjutnya ada maintenance, manajemen pemeliharaan peralatan atau fasilitas untuk memastikan kelancaran operasional dan pencegahan kerusakan. Selanjutnya ada kualitas, mengelola kontrol kualitas untuk produk atau layanan, memastikan standar kualitas dipenuhi dan dijaga. Selanjutnya ada perbaikan, mengelola proses perbaikan barang atau fasilitas, dari pelaporan kerusakan hingga penyelesaian perbaikan.
Selanjutnya ada email marketing, mengirim kampanye pemasaran melalui email secara otomatis dan memantau respons pelanggan. Selanjutnya ada SMS marketing, mengirim kampanye pemasaran langsung melalui pesan teks untuk menjangkau pelanggan secara cepat. Selanjutnya ada otomatisasi marketing, mengotomatiskan proses pemasaran termasuk email, media sosial, dan analitik kampanye. Selanjutnya ada acara, mengelola dan mempromosikan acara termasuk pendaftaran peserta dan pelacakan kehadiran. Selanjutnya ada survei, membuat, mengirim, dan menganalisis survei untuk mengumpulkan feedback atau data dari pelanggan atau karyawan. Selanjutnya ada sosial marketing, mengelola kampanye pemasaran di platform media sosial termasuk posting otomatis dan analisis performa. Selanjutnya ada appointment, mengelola jadwal dan pemesanan janji temu dengan pelanggan atau mitra bisnis secara otomatis. Selanjutnya ada karyawan, sistem untuk manajemen data karyawan termasuk data pribadi, gaji, penilaian kinerja, dan catatan kontrak. Selanjutnya ada kehadiran, merekam dan melacak kehadiran karyawan serta jam kerja mereka yang terintegrasi dengan sistem gaji. Selanjutnya ada rekrutmen, mengelola proses perekrutan mulai dari penerimaan lamaran, penjadwalan wawancara, hingga onboarding karyawan baru. Selanjutnya ada referensi karyawan, mengelola referensi internal dan rekomendasi dari karyawan untuk calon karyawan baru. Selanjutnya ada cuti, sistem manajemen cuti yang memudahkan pengajuan, persetujuan, dan pelacakan sisa cuti karyawan. Selanjutnya ada pengeluaran, mengelola pengeluaran dan reimbursement karyawan dengan sistem pengajuan dan persetujuan yang cepat. Selanjutnya ada planning, alat untuk perencanaan strategis dan operasional perusahaan, membantu mengatur tujuan dan alur kerja tim. Selanjutnya ada appraisal, mengelola penilaian kinerja karyawan dengan alat untuk evaluasi dan feedback terstruktur. Selanjutnya ada armada, mengelola kendaraan operasional perusahaan, melacak penggunaan, pemeliharaan, dan performa kendaraan. Selanjutnya ada approval, proses persetujuan internal untuk berbagai kegiatan bisnis seperti pengeluaran, proyek, atau dokumen. Selanjutnya ada makan siang, aplikasi untuk manajemen dan pemesanan makan siang di perusahaan, memastikan koordinasi dan ketersediaan makanan. Dan yang terakhir ada studio, mengelola layanan kreatif seperti desain atau produksi media, membantu dalam manajemen proyek kreatif dan kolaborasi tim. Fitur-fitur ini memberikan solusi lengkap untuk membantu operasional dan manajemen perusahaan menjadi lebih efisien dan efektif.